menuju ke posko pemenangan dari Pram Rano untuk mendengarkan konferensi pers dari paslon Pram Rano terkait dengan hasil hitung cepat dan pilkada. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman media, karena seperti yang dijanjikan oleh Mas Pram dan Bang Dul, malam hari ini kita akan memberikan pernyataan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 2024 Pasal 10 Ayat 2 bahwa pilkada di Jakarta ini yang dinyatakan sebagai pemenang adalah yang memenuhi syarat 50% plus 1 suara. Terkait dengan itu, menurut hasil perhitungan kami, sampai pada malam ini pasangan nomor urut 3 Mas Pram dan Bang Dul surplus suara dari 50% kurang lebih 3.000 suara. Secara detailnya hasil perhitungan real count kami akan disampaikan oleh Pak Sekretaris Pak Aryo Bima. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Kawan-kawan media, saya ucapkan terima kasih seranti nunggu sampai malam ini. Kawan-kawan melihat 1.400 koordinator menyerahkan bukti lembaran faktual C1 hasil rekap dari TPS. Dari jumlah TPS 14.835. Total keseluruhan hampir 99,60 kita sudah masuk. Sekarang memang menyerahkan bukti otentik faktualnya, tapi sebenarnya rekapnya sudah dikirim by Genset mulai tadi pada saat mereka sudah mendapatkan di masing-masing TPS. Dan bukti faktual ini akan kita simpan menjadi dokumen politik di kantor tim pemenangan kalau toh nanti ada sengketa pemilu. Ya. Kawan-kawan bisa lihat ini kita koordinasikan 1.400 datang ke sini untuk ngantri, di mana diverifikasi. Mengapa dia harus nunggu? Karena untuk melihat cap basah dari petugas TPS maupun saksi-saksi yang ada di form C1. Ini sebagai bukti kelengkapan betapa seriusnya kita untuk mendokumentasikan fakta-fakta kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Cak Lontong, bahwa selisih suara 50% plus 1 kita unggul kurang lebihnya 3.000, tepatnya 2.921, karena masih ada beberapa TPS yang masih proses penghitungan. Dari jumlah TPS yang kita hitung 14.835, yang kurang belum masuk ke kita kurang lebih ada sekitar 43 TPS. Ya, 43 TPS. Ya. Dari data total masuk yang ada. Ya. Yang mana perolehan suara kita sekitar 2.163.111. Ya. Itu perolehan suara 03, yang mana surplusnya sekitar 3.000. Dengan demikian memenuhi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, pasangan Mas Pram Bang Dul
secara resmi dari tim pemenangan menyampaikan menang dalam 1 putaran. Jakarta menyala. Satu putaran. Ini semuanya didasari atas bukti faktual yang mempunyai dasar hukum, yaitu rekap dari C1. Prosentasenya berapa? Prosentase perolehan dari Mas Pram Bangdul kurang lebih sekitar 50,09%. Yang mana perolehan itu minimal 50%-nya kurang lebih sekitar 2.140.000-an ya. Dari data yang masuk minimal 2.140.000-an ya. Dengan demikian masih kita akan tidak lanjuti sebagai bukti dari rekap yang masih belum masuk. Tadi saya katakan kita kurang lebih sekitar 53 TPS ya. Ada di Jakarta Selatan, ada di Jakarta Pusat, ada ya Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat yang memang masih sebagian belum masuk ke kita. Kecil, Jakarta Timur hanya sebagian kecil yang belum masuk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan saya mengucapkan apresiasi buat kawan-kawan wartawan yang sudah menunggu. Sekali lagi saya tegaskan, dari tim pemenangan Mas Pram Bangdul pada malam hari ini, dari rekap faktual yang kita rekap sendiri, memutuskan Mas Pram Bangdul menang 1 putaran dengan selisih suara 3.000 suara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ditanyakan? Ya. Konferensi pers yang disampaikan oleh tim pemenangan dari Pram Rano, disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan, Calontong, dan juga ada Sekretaris Tim Pemenangan, Arya Bima, mengklaim menang 1 putaran dengan selisih suara 3.000 suara. Mas Adit, tanggapannya. Tapi tetap aja ya, kita masih, ataupun juga disampaikan tadi bahwa masih akan tetap menunggu hasil real count dari KPU. Iya. Jadi memang kita harus perhatikan juga bahwa ini kan pasti soal klaim dari peserta ya. Tetap ini kita harus benar-benar tersampaikan ya ke publik ya, bahwa ini masih klaim gitu. Klaim dari peserta yang mereka juga punya penghitungan yang secara formal, karena mereka sebagai saksi di dalam setiap TPS, maka mereka punya bukti itu yang tadi dimaksud oleh Mas Arya Bima gitu ya, terkait dengan cap basah dan segala macam. Jadi itu satu. Yang kedua, tentu kita harus menunggu putusan akhirnya dari KPU nanti tanggal 16 Desember gitu ya, untuk mengatakan bahwa siapa yang menang. Nah, yang ketiga, dalam konteks hitung-hitungan yang tadi disampaikan, menurut saya nanti akan menjadi sangat menarik. Seandainya makanya tadi saya perhatikan detailnya itu, kita akan bisa memastikan berapa jumlah suaranya, pemilihnya yang terdaftar, berapa yang mencoblos gitu ya, yang menggunakan hak suaranya, dan kemudian berapa juga yang kemudian mencoblos pasangan 1, 2, dan 3. Suara saya yang mencoblos 1, ya 3 betul, ya. sehingga kemudian kita akan punya hitungan yang detail juga, sehingga kemudian angka itu tepat atau tidak gitu ya, untuk menghitung yang disebut dengan 50,09% tadi ya. Jadi klaimnya tetap tadi ada selisih yang tipis ya menurut saya, 3.000. Ini menurut Anda selisih tipis banget atau gimana nih? Ya, saya pikir itu selisih yang cukup banyak ya. Cukup banyak, 3.000 cukup banyak. Karena kalau bicara soal angka 3.000 itu kan memang cukup banyak gitu, untuk mengatakan bahwa mereka punya
suara lebih dari 50% ya. Karena yang diminta oleh undang-undang itu meskipun hanya beda 1 suara itu tetap dianggap menang. Oke, lagi-lagi kita ingatkan juga ya bahwa ke pemirsa bahwa ini semua masih klaim dan berdasarkan hasil hitung cepat. Sekali lagi kami ingatkan bahwa hasil keputusannya nanti kita akan menunggu real count dari Komisi Pemilihan Umum yang melaksanakan penghitungan pada pengumumannya 16 Desember mendatang ya. Dan saudara, kami masih memperbincangkan terkait dengan bagaimana dinamika pilkada serentak yang terjadi di tanah air. Tadi sudah pilkada DKI Jakarta dan usai jeda kita akan membahas seperti apa dinamika pilkada yang terjadi di wilayah lain termasuk di Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.